Tapi sisanya Air mata Musdalifah tumpah, entah mendung apa yang menyelimuti kalbunya. Yang pasti 5 bulan belakangan ini beredar kabar nyala cinta dalam rumah tangga Nazar dan Musdalifah yang biasanya berkobar selama 2 tahun mulai meredup. Kabarnya kehangatan cinta Nazar semakin berkurang seiring kesibukannya di panggung dangdut yang semakin padat tanpa didampingi Musdalifah pula. Hati Musdalifah tampaknya seperti teriris sembilu sebab muncul kabar adanya orang ketiga yang membuat Nazar tidak mau didampingi sang istri ketika hendak berangkat manggung. Nazar tampak semakin mengambil jarak dengan Musdalifah. gimana ya, Bang? Udah salah lagi. Bukan, aku bukan nggak kayak ada yang ditutupin, bukan. Seorang istri nanti bicara lancang apa salah. Padahal istri ini nggak memojokkan. Nanti salah, nggak mau. Aku nggak mau. Aku mau berserah aja sama aku. Cuma kan kemarin beritanya, sekarang mah enggak gitu. Ya itu karena orang mikirnya aku biasanya bersama-sama, sekarang enggak, jadi orang mikirnya gitu. Enggak, kalau aku sih enggak pikir-pikir ke situ, dan itu silakan saja ya buat aku sih, aku tidak akan pernah berpikir ke situ. Yang jelas aku tidak akan tidak akan mengurus yang gitu-gitu karena aku tidak mau terkenal dengan pemberitaan-pemberitaan yang kayak gini-gini gitulah. Buat aku tuh ya, maksudnya aku tidak akan, buat aku hal yang tidak penting yang kayak gitu tuh gitu ya. Dan aku akan mempertahankan sampai kapanpun aku mempertahankan pernikahan aku, karena aku menikah itu jejaka bukan duda. Yang kedua, aku mempertahankan anak-anak aku gitu. Dalam kondisi dingin seperti itu, komunikasi pun tampaknya kian membeku di antara mereka. Hal ini menumbuhkan bibit saling curiga. Nazar berdalih, ia giat manggung hanya ingin melakukan tugasnya sebagai seorang suami dan ayah yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi mungkinkah Nazar bersikap pilih kasih terhadap anak-anaknya sehingga menimbulkan perselisihan di antara mereka? Mungkinkah percekcokan kecil di balik bilik kemewahan mereka sebagai suami istri yang seharusnya hal biasa dalam rumah tangga dibiarkan merambat keluar rumah? Kalau kita marah, bener. Kalau kita nggak marah, ya artikan sendiri aja oleh teman-teman semuanya di sini. Kira-kira aku ini benar atau enggak mempunyai sikap seperti ini. Kalau aku bilang aduh, ngapain? Capek, suara serak kan. Kalau dibilang pilih kasih, ya monggo ditanya aja. Papanya ini seperti apa? Tanya sama anaknya. Kalau nanti anaknya bilang pilih kasih, ya nggak apa-apa. Kalau anaknya, aku sih langsung to the point aja gitu. Karena kalau namanya orang kan bisa aja bicara apa. Terus nanti kalau aku bilang, enggak, aku nggak pilih kasih, aku gini. Pembelaan. Jadi aku bilang terserah aja. Kalau dibilang gitu, ya alhamdulillah. Dibilang gini, alhamdulillah, amin. Dah gitu aja. Semangat kerja aku, dan aku ngoyo kerja gini karena anak-anak. Jadi bapak nggak gampang, jadi suami nggak gampang, tapi harus dijalani karena sudah jadi konsekuensinya. Paling bunda ikut campurnya urusan kostum dia, kesehatan dia selalu saya ingatkan. Makan hari ini gimana? Saya tanya, siapin udah. Bunda nggak mau ikut campur. Kalau nanti bunda ikut campur, nanti ada salah paham lagi, bunda nggak mau. Rumah tangga dan perselisihan banyak diibaratkan orang bagai sayur tanpa garam. Tapi Nazar dan Musdalifah tampaknya memiliki pemahaman berbeda mengenai perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nazar bahkan menduga ada pihak lain yang sengaja memancing di air keruh, memanfaatkan kondisi percekcokan mereka untuk tujuan tertentu. Kalau buat aku sih rumah tangga biasa-biasa aja. Kalau ada argumen, ada berantem apa, biasa-biasa aja. Yang buat masalah mereka-mereka nggak ngerti, publik dan orang-orang sekitar. Kiri kanan gos-gos, suntikan, bumbu-bumbu, tambah lengkoas, tambah itu. Aku tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Kalau aku sih orangnya nggak mau nggak mau bilang si ini begini, si itu begini, enggak lah gitu. Lebih ke yang penting pribadi kita berusaha untuk menjadi yang baik, gitu aja.
ada kerikil dikit, jadi melebar ya. Sebagai istri salah nggak kalau sebagai istri bicara sedikit tapi disalahkan dengan suami, salah nggak? Dua pribadi yang memiliki banyak kesenjangan memilih menyatu melalui pernikahan sudah pasti menimbulkan banyak tantangan. Sejak awal, Nazar dan Musdalifah tidak hanya berbeda dari segi status dan pekerjaan, tapi juga usia dan finansial, di mana Musdalifah adalah janda pengusaha kaya raya. Sebenarnya persoalan akibat kesenjangan itu bisa dicairkan dengan cinta. Rasa cinta itu bisa terlihat dari menghargai satu sama lain sebagai pribadi dan tanggung jawab masing-masing sebagai istri ataupun suami. Buat aku tidak ada masalah finansial, karena buat aku finansial itu harus memang sudah saatnya memang aku yang mencari sendiri. Aku nggak tahu. Buat aku sih tidak ada masalah dalam finansial, karena masalahnya apa aku tidak pernah tahu, karena selama ini juga nggak jelas ya gitu. Belum selesai udah dicampur berita, dicampur apa, jadi terperarugu gitu, simpang siur beritanya tuh gitu. Dan saya juga nggak mau banyak bicara lagi ya, takut salah. Makanya Bunda sibuk sendiri aja. Bunda yang ngurus kali Bunda. Mas Nazar alhamdulillah rezekinya banyak. Jadi saya nggak mau harus enggak. Yang penting saya nyiapin buat baju syuting, sarapan, makan. Orang mau bagaimana, mau diterimakan atau apa segala macam, yang penting aku bersikap dengan baik di dalam rumah, tetap bertanggung jawab walaupun receh-receh gitu ya, tetap bertanggung jawab gitu aja pokoknya. Yang penting aku tidak bikin yang macam-macam. Kalau ya mau macam-macam silahkan saja. Kabar keretakan rumah tangga Nazar dan Musdalifah kian meruncing karena ada sentilan kabar yang menyebutkan bahwa Musdalifah akan melayangkan gugatan cerai terhadap Nazar ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Lantas, seperti apa tanggapan Nazar terkait kabar tersebut? Benarkah Nazar siap digugat cerai Musdalifah? Aku selalu berdoa kepada Allah, minta yang terbaik dalam kehidupan aku, dan aku di sini selalu akan mempertahankan anak-anak aku. Itu saja. Aku di sini aku tegaskan, aku menikah adalah seorang jejaka yang bukan bisa dimain-mainkan, ya. Jadi buat aku, ya dong, kalau aku sekarang nggak mau dimainkan, ya iyalah, aku kan, aku bukan duda kok, gitu loh. Aku jejaka asli tulen gitu loh. Ya harus ini dong, harus sesuai gitu. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya silakan saja. Yang penting anak-anak aku. Intinya anak-anak, it's my life, oke? Saya tidak pernah takut akan apapun. Saya takut sama Allah, saya tidak takut sama manusia. Saya takut sama Allah. Aduh, sama manusia saya mah nggak takut. Buang ngapain manusia sama manusia takut sama-sama makan nasi, kawas. Di tempat kesibukan karir di jagat hiburan dan bisnis, Sandra Dewi punya cara unik untuk menghindarkan diri dari stres dengan memanfaatkan waktu break syuting untuk menikmati kuliner. Seperti apa cara unik Sandra menikmati kuliner ibu kota? Simak beritanya akan kami rangkai dengan kabar terhangat lain yang tak kalah seru tentunya jadi hotshot sesaat lagi.